Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Juhaimi MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Media Flashcard terhadap penguasaan mufradat bahasa Arab siswa kelas 3 Minuwedoro Sidoarjo. Perkenalkan, saya Arisa Safinatun Najah, NIM D77219039. Adapun pokok pembahasan saya yang pertama bab 1, pendahuluan, bab 2, landasan teori, dan bab 3, metodologi penelitian. Bab 1, pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun yang melatar belakangi adanya penyusunan proposal seminar ini adalah bahasa merupakan alat yang digunakan manusia untuk berinteraksi dengan cara berkomunikasi menggunakan simbol-simbol bunyi. Bahasa menjadikan manusia dapat mengungkapkan pendapat dan isi pikiran antara satu dengan lainnya. Di dunia, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa yang banyak dipelajari, apalagi bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam seperti Indonesia, karena bahasa Arab dianggap sebagai bahasa penting yang kedua. Jadi, seorang harus memiliki kemampuan dan penguasaan mufradat guna bisa memperlancar penggunaan bahasa Arab. Berdasarkan kurikulum 2013, standar kompetensi dalam pembelajaran bahasa Arab yakni siswa harus memiliki kepemahaman mengenai bahasa Arab dengan cara mampu menyatakan informasi lisan dan tulisan, menulis, membaca, menyimak, dan berbicara. Namun, nyatanya beberapa siswa kurang tertarik dengan bahasa Arab karena dianggap berbeda. Dalam materi menghafal mufradat pun, siswa merasa kurang minat sehingga sulit ada peningkatan di dalamnya. Di sisi lain, tidak ada pembelajaran yang bersifat interaktif dan bervariatif, menyebabkan siswa bosan. Media yang digunakan pun terkesan monoton. Akibatnya, nilai siswa di bawah KKM. Solusi daripada masalah tersebut, peneliti pun membuat media interaktif berupa flashcard. Flashcard adalah media pembelajaran bentuk gambar dengan ukuran 25x30 yang mana gambar-gambar tersebut bisa dibuat secara bersama-sama dengan guru dan siswa. Itulah yang melatar belakangi adanya penyusunan proposal penelitian ini. Nah, di sini penelitian merumuskan permasalahan yang pertama yakni apakah penggunaan media flashcard dapat meningkatkan penguasaan mufradat bahasa Arab peserta didik di Minuwedoro Sidoarjo? Yang kedua, adakah perbedaan penguasaan mufradat bahasa Arab peserta didik yang menggunakan media flashcard dan tanpa menggunakan media di Minuwedoro Sidoarjo? Dan batasan masalahnya yakni siswa madrasah ibtidaiyah merupakan subjek penelitian. Yang kedua, pengaruh media flashcard terhadap penguasaan mufradat bahasa Arab. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan media flashcard terhadap penguasaan mufradat bahasa Arab bagi siswa kelas 3 Minuwedoro Sidoarjo. Untuk manfaatnya, peneliti ada dua manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini akan menghasilkan sumber pengetahuan ataupun pengembangan baru secara teoritis. Sedangkan manfaat praktis ada bagi siswa, yakni terjadinya peningkatan penguasaan mufradat dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, yakni bagi guru. Dalam penerapannya, peneliti mengharapkan agar media flashcard dijadikan solusi untuk mengolah pembelajaran yang aktif. Bagi sekolah, berdasarkan hasil penelitian, diharapkan sekolah memberikan dukungan penuh untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengoptimalkan kinerja guru melalui media pembelajaran yang baik. Bagi peneliti diharapkan pandai dalam memilih dan memilah media pembelajaran sesuai dengan wawasan yang dimiliki. Bab 2, landasan teori. Landasan teori ini berisi pertama, deskripsi teori, yang kedua, kerangka berpikir, dan yang ketiga, hipotesis penelitian. Yang pertama, deskripsi teori. Deskripsi teori ini mencakup pertama, tinjauan media flashcard. Di sini ada pengertian media flashcard. Media flashcard adalah media yang digunakan saat proses pembelajaran yang berupa tulisan dan gambar. Ukurannya biasanya yakni 25x30 cm. Selanjutnya yakni ada fungsi media flashcard. Adapun fungsi media flashcard yang pertama yakni
memaparkan kepada siswa untuk lebih mengenal mengenai materi yang dipelajari. Yang kedua, dapat menarik minat siswa untuk belajar. Yang ketiga, pembelajaran tidak akan terkesan monoton. Yang keempat, memudahkan guru untuk menyampaikan pemahaman mengenai materi kepada siswa. Selanjutnya, yakni ada kelebihan dan kekurangan media flashcard. Adapun kelebihan media flashcard yaitu mudah dibawa kemana-mana, praktis, dan mudah diingat. Untuk kelemahannya, yakni gambar yang dibuat hanya menekankan pada persepsi indera mata. Namun, yang kedua, gambar benda terlalu kompleks. Dan yang ketiga, ukurannya terlalu terbatas untuk kelompok besar. Selanjutnya yang keempat ada langkah-langkah pembuatan flashcard. Langkah-langkah pembuatan media flashcard yang pertama, siapkan kertas yang agak tebal, bisa menggunakan kardus atau kertas duplek. Kertas ini digunakan untuk menempelkan gambar. Yang kedua yakni kertas diberi garis sesuai ukuran. Yang selanjutnya kertas dipotong sesuai dengan ukuran. Yang keempat, jika objek gambar dibuat dengan tangan, maka hanya perlu menempelkan objek tersebut pada kertas tadi. Selanjutnya, tulislah arti kata penjelasan pada bagian belakang gambar tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah langkah-langkah penggunaan media flashcard. Setelah pembuatan, habis ini ada langkah-langkah, yakni yang pertama, guru menggunakan media flashcard di hadapan siswa dengan memegang setinggi dada. Selanjutnya, perlihatkan kartu secara bersama-sama kepada siswa, kemudian guru memberikan kartu flashcard kepada salah satu siswa yang duduk di dekat guru, kemudian disuruh mengamati. Setelah itu, disalurkan atau diteruskan kepada siswa yang lain. Jika sajian dengan cara permainan, maka letakkan kartu dalam satu kotak, kemudian siswa dan satu persatu memilih atau mencari gambar tersebut. Selanjutnya yakni ada tinjauan penguasaan. Tinjauan penguasaan ini meliputi pertama pengertian penguasaan. Penguasaan memiliki makna yang sama dengan kemampuan, yaitu kesanggupan. Dalam konteks bahasa, kata menguasai berarti dapat menggunakan. Jadi kesimpulannya bahwa penguasaan adalah kepahaman dan keterampilan pada suatu bidang ilmu atau bahasa. Yang kedua ada urgensi penguasaan mufradat bahasa Arab. Para pakar pengajaran bahasa kedua memiliki perbedaan pendapat mengenai arti bahasa dan juga tujuan pengajarannya. Tetapi mereka sepakat bahwa belajar mufradat merupakan suatu tuntutan mendasar syarat mutlak untuk dikuasai oleh seorang pelajar bahasa. Kewajiban dalam pengajaran mufradat bukan hanya mengajarkan pengucapannya, tetapi juga pemahamannya. Selanjutnya yakni ada tinjauan mufradat. Yang pertama ada pengertian mufradat. Mufradat adalah kosakata mengenai suatu unsur bahasa yang harus dimiliki oleh siswa. Selanjutnya yakni ada tujuan mufradat. Berikut tujuan mufradat yang pertama, mengenalkan kepada siswa mengenai kosakata baru. Yang kedua, melatih siswa menghafalkan kosakata dengan baik. Yang ketiga, memahami makna kosakata. Dan yang keempat, mampu memfungsikan dan mengapresiasikan dalam tulisan maupun lisan dengan konteks yang benar. Yang ketiga ada jenis-jenis mufradat. Jenis-jenis mufradat yang pertama yakni kosakata dalam konteks kemahiran kebahasaan. Yang kedua, kosakata menurut maknanya. Dan yang ketiga, kosakata menurut penggunaannya. Adapun indikator pencapaian mufradat yang pertama, ketika mendengar atau membaca mufradat, siswa mampu memahami maknanya. Dan yang kedua, dalam percakapan siswa mampu melafalkan mufradat dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menulis mufradat tersebut dengan benar. Yang keempat, siswa mampu membaca mufradat tersebut jika melihatnya dalam sebuah tulisan, baik dalam kalimat sempurna maupun kalimat berdiri sendiri. Selanjutnya ada teknik-teknik pembelajaran mufradat atau kosakata. Teknik-teknik pembelajaran mufradat atau kosakata yang pertama yakni mendengarkan kata, yang kedua mengucapkan kata, yang ketiga mendapatkan makna kata. Selanjutnya tinjauan pembelajaran bahasa Arab. Pertama, pengertian
Pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran merupakan usaha sadar seorang guru untuk membelajarkan peserta didik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bahasa adalah suatu hal yang penting dalam sebuah kehidupan manusia. Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan dalam bangsa Arab untuk berbicara dan berkomunikasi. Selanjutnya yakni karakteristik pembelajaran bahasa Arab. Karakteristik yang pertama yakni memiliki gaya bahasa yang beragam. Yang kedua dapat diekspresikan secara lisan dan tulisan. Yang ketiga memiliki sistem dan aturan yang spesifik. Selanjutnya terakhir ada prinsip pembelajaran bahasa Arab. Prinsip yang pertama yakni berpusat pada peserta didik. Yang kedua, belajar dalam keteladanan dan pembiasaan. Yang ketiga, mengembangkan fitrah bertauhid. Yang keempat, mengembangkan keterampilan memecahkan masalah. Dan yang kelima, mengembangkan kreativitas peserta didik. Adapun kerangka berpikir yang peneliti rumuskan. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang hubungan antara teori dengan faktor yang dapat diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir dapat dirumuskan bahwa media flashcard dapat meningkatkan penguasaan mufradat bahasa Arab peserta didik. Ada dua alasan mengapa media flashcard dapat meningkatkan penguasaan mufradat peserta didik, yakni yang pertama, flashcard dapat menarik perhatian siswa dan dapat ilustrasikan fakta-fakta yang berkemungkinan cepat untuk ditangkap dan difahami oleh siswa. Yang kedua, penguasaan mufradat bahasa Arab yang merupakan unsur bahasa di mana setiap peserta didik harus menguasainya supaya mahir dalam berkomunikasi. Berikut ini adalah bagan kerangka pikir penelitian. Hipotesis penelitian. Hipotesis alternatif. Tidak ada pengaruh media flashcard terhadap penguasaan mufradat bahasa Arab siswa kelas 3 Minuwodoro Sidoarjo. Hipotesis 0, ada pengaruh media flashcard terhadap penguasaan mufradat bahasa Arab siswa kelas 3 Minuwodoro Sidoarjo. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama ada desain penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, tempat dan waktu, teknik dan instrumen pengumpulan data, serta teknik analisis data. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan proses pengetahuan dengan disertai data yang berupa keterangan mengenai informasi yang ingin kita ketahui. Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan nilai satu variabel dengan variabel lainnya dalam waktu yang berbeda. Jenis penelitian ini menggunakan kuasi experimental design. Peneliti menggunakan bentuk non-equivalent control group design pada penelitian ini. Adapun variabel pada penelitian ini ada dua, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah media flashcard X. Variabel terikat pada penelitian ini yakni penguasaan mufradat yang disimbolkan dengan huruf Y. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan objek data yang menjadi fokus peneliti. Pada hal ini populasinya yakni seluruh siswa kelas 3 Minuwodoro Sidoarjo. Sedangkan sampel yakni sebagian dari jumlah populasi yang dipilih. Untuk waktu dan tempat, penelitian ini dilaksanakan di Minuwodoro Sidoarjo, tepatnya dilaksanakan pada bulan September 2022 pada semester ganjil 2022 atau 2023. Jadwal pelaksanaan praktik akan disesuaikan dengan jadwal belajar siswa. Untuk teknik dan instrumen pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik tes dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data, yang pertama ada uji instrumen yang meliputi uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang kedua yakni ada uji prasyarat yang meliputi uji normalitas, uji linearitas, dan uji hipotesis. Sekian presentasi proposal seminar saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.